Akibat beramal tanpa tuntunan. Amalan yang tidak ada dalilnya hanya membuat amalan tersebut tertolak dan sia-sia. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi SAW menyampaikan khutbah kepada para sahabat pada hari raya Idul Adha. Beliau mengatakan, siapa yang sholat seperti sholat kami dan menyembelih kurban seperti kurban kami, maka ia telah mendapatkan pahala kurban. Barang siapa yang berkurban sebelum sholat Idul Adha, maka itu hanyalah sembelihan yang ada sebelum sholat dan tidak teranggap sebagai kurban. Abu Burdah yang merupakan paman dari Al-Bara bin Azib dari jalur ibunya, dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menyembelih kambingku sebelum sholat Idul Adha. Aku tahu bahwa hari itu adalah hari untuk makan dan minum. Aku senang jika kambingku adalah binatang yang pertama kali disembelih di rumahku. Oleh karena itu, aku menyembelihnya dan aku sarapan dengannya sebelum aku sholat Idul Adha." Rasulullah SAW pun berkata, "Kambingmu hanyalah kambing biasa yang dimakan dagingnya, bukan kambing kurban." Hadis riwayat Bukhari nomor 955. Coba perhatikanlah bagaimana akibat dari beramal tanpa tuntunan. Jika ibadahnya asal-asalan tanpa dasar ilmu dan tanpa dalil, beramal hanya atas dasar amalan itu baik, maka tidak akan diterima amalan tersebut. Perhatikanlah dengan baik apa yang terjadi pada sahabat di atas. Niatannya sangatlah baik, sarapan dengan hasil kurbannya. Sayangnya ia menyembelih sebelum waktunya. Yang berakibat kurbannya hanyalah dinilai daging biasa, maka ibadah lainnya berlaku seperti itu. Jika suatu amalan tidak didasari dengan dalil yang sahih dari Al-Quran dan hadis, maka amalan tersebut jadi sia-sia. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertorak." Hadis riwayat Bukhari nomor 20 dan Muslim nomor 1718. Orang yang melakukan amalan tanpa tuntunan benar-benar merugi. Amalannya sia-sia belaka dan tidak diterima. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, yang artinya, "Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepada tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 103-104. Ibnu Mas'ud pernah berkata, pada orang yang amalannya mengada-ngada tanpa pakai tuntunan, padahal niat orang tersebut adalah baik. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak mendapatkannya. Hadis riwayat Ad-Darimi jilid pertama halaman 79, dikatakan oleh Husain Salim Asad bahwa sanad hadis tersebut baik. Semoga ini menjadi bahan renungan kita sebelum kita beramal. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga apa yang telah kita saksikan tadi meneguhkan hati kita untuk terus berjalan di atas manhaj salafus soleh atau manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain.